Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 140 yang berjudul Dimulainya Pertempuran Sengit. Pada awal chapter ini, setelah para pemburu iblis terkena jebakan Muzan dan Nakime, mereka pun terjatuh ke dalam dimensi Nakime. Dan setelah itu, di sisi lain, Tanjiro yang terjatuh ke dalam dimensi Nakime, dia pun terkejut dan bertanya-tanya tentang tempat dirinya terjatuh tersebut, karena tempatnya membuatnya bingung, sehingga dirinya tidak tahu mana sisi yang benar. Dan pada saat jatuh tersebut, Tanjiro pun berasumsi kalau tempat dirinya terjatuh adalah tempat yang diciptakan menggunakan jurus darah iblis Muzan. Dan sambil membayangkan Muzan yang terkena serangan oleh Tamayo, Tanjiro pun mengatakan kalau dirinya tidak yakin apa yang terjadi sebelumnya kepada Muzan. Namun tetapi, Tanjiro merasa kalau Tamayo saat itu sedang mencoba menahan Muzan dan menganggap entah berapa lama dia bisa bertahan. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Dan lalu, masih saat terjatuh, Tanjiro pun berusaha untuk segera pergi ke tempat Muzan berada dan menghabisinya. Dan di saat yang sama juga saat Tanjiro jatuh, Tanjiro merasa jika dirinya sampai mengenai dasar bangunan dimensi tersebut, maka dirinya bisa mati. Dan untuk mencegah hal itu, Tanjiro pun berusaha menggunakan jurusnya untuk mengubah arah jatuhnya agar dirinya dapat berpegangan pada sesuatu. Namun saat dirinya akan mencoba mengeluarkan jurusnya, Tanjiro merasa kalau posisi jatuhnya tidak menguntungkan baginya, sehingga dirinya tidak bisa menyeimbangkan tubuhnya sendiri karena tekanan udara yang terlalu kuat saat jatuh. Kemudian saat Tanjiro mulai kehilangan kendali saat terjatuh, dengan sigap Gyu Tomioka yang sudah selamat yang berada di salah satu lantai tatami yang dilewati Tanjiro yang terjatuh pun langsung meraih Haori Tanjiro dan dengan cepat langsung menariknya ke tempat aman. Dan ternyata saat Tanjiro diselamatkan oleh Gyu, arah gravitasi mereka berdua pun dalam satu ruangan terlihat berbeda, sehingga hal itu membuat Tanjiro berdiri di atapnya Gyu dan Gyu berdiri di atapnya Tanjiro. Lalu setelah Gyu menyelamatkan Tanjiro, Tanjiro pun berterima kasih kepadanya. Namun seketika dari belakang Tanjiro, sesosok monster iblis pun muncul dan mencoba menyerang Tanjiro. Akan tetapi dengan cepat Tanjiro pun langsung menyadarinya dan langsung berbalik arah dengan menyerangnya menggunakan teknik pernafasan air jurus pertama, tebasan permukaan air. Lalu setelah Tanjiro mengalahkan iblis tersebut, Gyu yang melihat sesuatu yang mencoba muncul dari balik pintu tatami pun langsung berteriak memperingati Tanjiro. Yang mana ternyata sesuatu yang keluar dari pintu tatami tersebut adalah sekumpulan monster iblis dengan bentuk-bentuk aneh yang mencoba menyerang Tanjiro. Dan saat Tanjiro menyadarinya, dia pun dengan cepat langsung mencoba menghindari dari iblis tersebut. Dan secara bersamaan, Tanjiro dan Gyu pun langsung menggunakan teknik pernafasan air dengan Tanjiro jurus ke-6 pusaran air berputar dan Gyu jurus ke-3 tarian arus air cepat. Dan setelah itu, kedua serangan tersebut pun berhasil menghancurkan iblis yang menyerangnya. Kemudian, setelah mereka berdua berhasil mengalahkan para iblis tersebut, Tanjiro pun langsung terdiam karena melihat kehebatan serangan Gyu. Tanjiro juga mengatakan kalau Gyu langsung tahu jurus yang akan digunakan dirinya dengan hanya melihat gerakan sekilasnya, sehingga dari gerakan tersebut langsung membuat Gyu mengeluarkan jurusnya untuk menyerang iblis dengan tanpa menghalangi serangan Tanjiro. Sehingga dari kejadian tersebut Tanjiro menganggap kalau Gyu adalah orang yang berbahaya dan terkejut akan ekspresi datar dari Gyu. Lalu setelah itu Gyu bersama Tanjiro pun pergi dari tempat tersebut. Kemudian di sisi lain di dimensi Kastil Infinity, di tempat Obanai dan Mitsuri, saat setelah si Obanai mencoba mengalihkan perhatian para iblis-iblis yang menyerangnya itu, dengan cepat Obanai langsung berbalik arah dan menyerang semua iblis-iblis tersebut yang mengejarnya dengan menggunakan pernafasan ular jurus ke-6, tebasan ular melingkar. Sehingga dengan sekaligus Obanai pun dapat memotong leher semua iblis-iblis tersebut sambil mengatakan kepada iblis itu untuk menjauh dari Kanroji.
Lalu di sisi lain, Kanroji yang melihat Obanai yang mencoba menyelamatkannya, dia pun tersipu malu dan tersanjung melihat kehebatan Obanai dalam menolongnya. Dan saat Obanai menanyakan keadaannya dan mengajaknya pergi, Kanroji pun langsung tersipu malu dan mengikutinya pergi. Lalu, masih di dalam kastil Infinity di sisi lain, di sini Gyomei bersama Muichiro sambil berlari di lorong kastil mencari Muzan. Mereka pun berhasil membunuh para iblis-iblis di perjalanannya di lorong kastil tersebut. Dan saat Gyomei dan Muichiro berlari mencari Muzan di kastil Infinity itu, karena banyak sekali iblis di kastil tersebut, Gyomei pun berkata kalau sepertinya mereka atau para iblis yang dimaksud Gyomei yang berada di dalam kastil Infinity diciptakan setara dengan iblis bulan bawah dan dibuat hanya untuk membuat para pemburu iblis yang masuk ke dalam kastil Infinity lelah dalam melawan para iblis-iblis tersebut. Lalu setelah Gyomei mengatakan hal tersebut, Muichiro pun kemudian bertanya kepadanya tentang keadaan Oyakata Sama. Dan Gyomei pun menjawab kalau Oyakata Sama sudah meninggal, dan kematian tersebut adalah kematian yang terhormat. Lalu mendengar hal itu dari Gyomei, Muichiro pun mengatakan lagi kalau dirinya tidak bisa membayangkan hal itu, yaitu Oyakata Sama yang ditemukan oleh iblis karena kesalahannya sendiri. Lalu kemudian Muichiro pun bertanya lagi kepada Gyomei apakah Oyakata Sama sengaja dalam melakukan semua itu. Dan pertanyaan tersebut pun membuat Gyomei terdiam sementara dan langsung mengatakan kalau itu benar. Dan Gyomei juga mengatakan lagi kalau Oyakata Sama melakukan hal tersebut karena hidupnya tidak akan lama lagi. Lalu setelah mendengar penjelasan tersebut dari Gyomei, Muichiro pun terkejut mendengarnya. Dan masih dalam perjalanannya, Muichiro pun kembali mengatakan lagi sambil memperlihatkan flashback Oyakata Sama yang menjenguk dirinya beserta Tanjiro yang sakit. Di sini, Muichiro mengatakan bahwa pada saat dirinya sedang sekarat karena diserang oleh iblis, Oyakata Sama terus berada di sampingnya. Dan selain itu juga, Muichiro mengatakan kalau Oyakata Sama melakukan hal yang sama pada anggota pemburu iblis lainnya. Bahkan saat Oyakata Sama sendiri sedang sekarat, sehingga dirinya terlihat seperti seorang ayah di mata Muichiro. Lalu, kembali saat Gyomei dan Muichiro sedang berlari, Gyomei yang telah mendengar hal tersebut pun mengatakan kalau dirinya paham dan tahu hal itu. Lalu Muichiro sambil menahan amarah dan mengeluarkan air matanya, dia mengatakan kalau bukan hanya kakaknya saja, Muzan juga bahkan merenggut ayah keduanya juga, yaitu Oyakata Sama. Dan sambil merasa kesalnya, Muichiro pun mengatakan lagi kalau dirinya akan pastikan kalau Muzan akan menderita sebelum dirinya mengirim Muzan ke neraka. Lalu di saat yang sama, saat Gyomei yang merasakan juga kepedihan kehilangan Oyakata Sama, dengan menahan amarah dan kesalnya, Gyomei mengatakan kalau semuanya merasakan hal yang sama. Lalu, di sisi lain lagi di dalam kastil Infinity, Sanemi yang sedang duduk merenung di tengah ruangan pun menyalahkan dirinya karena tidak bisa melindungi Oyakata Sama. Dan kemudian di saat yang sama juga, para iblis-iblis pun terus berdatangan dari segala arah ruangannya. Dan kemudian masih dalam emosi kesedihan dan kemarahannya, Sanemi pun menantang para iblis tersebut dan mengatakan kalau dirinya akan membunuh semuanya sambil tersenyum kesal dan mengeluarkan air mata. Lalu, lagi-lagi masih di dalam kastil Infinity di bagian Inosuke. Di sini, Inosuke juga ikut terjerumus ke dalam dimensi kastil Infinity. Dan pada saat ini, Inosuke pun sambil mencari arah, dia pun bertarung dengan para iblis-iblis yang ada di kastil tersebut. Dan saat bertarung, dia pun berkata kalau entah mengapa dirinya bisa berada di tempat itu. Akan tetapi, karena banyak iblis yang menyerang Inosuke, dia pun kemudian menyerang iblis-iblis tersebut dengan alasan untuk mencoba hasil dari pelatihannya. Lalu, di sisi lain lagi, Genya yang ikut juga masuk ke dalam kastil Infinity. Dia pun terkejut dan menanyakan keberadaan teman-temannya dan menganggap kalau dimensi ini adalah benteng iblis dan berharap kalau kakaknya Sanemi baik-baik saja. Dan kemudian Zenitsu yang juga ikut masuk ke dalam dimensi, dia pun terus berlari di lorong. Dan saat berlari, dia pun mendengar sesuatu dan menganggap kalau orang tersebut atau entah siapa menurutnya ada di dekatnya, dan dirinya tidak akan pernah memaafkan orang tersebut. Lalu kemudian di sisi lain di bagian tempat Shinobu Kocho, dia pun yang sedang berjalan di lorong pun mencium sesuatu yang berbau darah. Dan saat dirinya membuka ruangan yang berbau darah tersebut, dia pun melihat para mayat wanita.
beserta seseorang iblis yang sedang memakannya. Lalu saat iblis yang sedang memakan wanita tersebut menyadari seseorang yang masuk, dia pun langsung menengok ke arah Shinobu sambil memakan tangan seorang gadis dan sambil mengatakan kalau Shinobu terlihat sangat lezat baginya, sambil mengatakan kalau dirinya nanti akan berterima kasih kepada Nakime karena sudah mempertemukannya. Dan chapter ini diakhiri dengan Shinobu yang terkejut melihat iblis tersebut. Dan berikut adalah pembahasan chapter 140 Kimetsu no Yaiba, yaitu pertarungan di dalam kastil dan awal mula pertemuan masa lalu Shinobu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.